Untuk rangkaiannya kayak gini, Pak. Ini saya padukan sama pekerjaan kerja bengkel saya, Pak. Saya tambahi push button di A4A5. Ini rencananya aku kan ini buat yang di luar pintu. Ini saya masukkan ke dalam pintunya, Pak. Dalam ruangan maksudnya. Jadi kalau misalnya ke ketutup terus apa? Keypadnya kan di luar. Jadi nanti tinggal dipencet push buttonnya. Untuk programnya kayak gini, Pak. Dijelaskan programnya dulu deh. Oh ya, Pak. Ini pertamanya saya inisialisasi dulu. Ini record kristalnya, LCD-nya. Terus yang void loop-nya saya jelaskan yang dari push button-nya tadi A4A5-nya, yang A4 kalau high menutup pintu. Menutup Pintunya tertutup, Pak, maksudnya, Pak. mengunci maksudnya. Ya, pintunya terkunci. Terus yang kalau A5-nya yang high, nanti pintunya kebuka. Ini ada display dari LCD-nya. Ini kamu buat di bengkel. Apa-apa, Pak? Ini kamu bikin realisasinya di bengkel. Iya. Ini untuk yang keypadnya, untuk passwordnya. Kalau untuk realisasinya udah jalan? Untuk realisasinya saya pakai servo, Pak, kemarin, Pak. Tapi kalau pakai servo agak iya beda. Terus ya gak kuat juga, Pak. Apa tegangannya kurang masihan. Nanti coba pakai solenoid nantinya, Pak. Tekan sama dengan dulu. Passwordnya saya masukkan 5-6 kali. Nah, ini fungsinya yang ininya utamanya gini, Pak. Kan ini posisinya terkunci. Nah, dari dalam kita bisa mencet A4. Nah, tapi ini saya belum berhasil, Pak, codingannya untuk yang push button-nya. Seperti itu, Pak. Dari saya, Pak. LED-nya? Apa? LED-nya ini kalau passwordnya berhasil, Pak, passwordnya benar, nanti LED-nya nyala. Tadi belum nyala. Belum nyala, Pak. Bentar tapi, Pak. Terus itu relaynya apa? Itu kayak ini ya, apa namanya? Kayak solenoid ya itu ya? Iya. Iya, Pak. Solenoidnya, Pak, ini, Pak. Jalan nggak? Kalau di simulasinya belum jalan, Pak. Kenapa? Rangkaiannya kali. Iya, mungkin, Pak. Tapi kamu pernah lihat simulasi di solenoid di Proteus? Kalau simulasi di Proteus ininya kayak ganti ke sini gitu, Pak. Iya, harusnya seperti itu. Iya. Terus rangkaiannya sudah disesuaikan? Iya. Cuma belum jalan? Iya, Pak.
Terus kalau mengsimulasikan dia error berapa kali gimana? Oh ya, Yang dilakukan? ini saya salahkan passwordnya. 1 kali. 2. Nah, gini Pak. Tapi dibuka dari luar bisa? Di dalam? Dibuka dari Dalam harusnya bisa, tapi kamu belum jalan. Iya Pak. Soalnya push buttonnya masih belum berfungsi Pak. Oke, mungkin gitu. Oke, Iya Pak. Hilmi, Makasih Pak. mungkin saya pengen satu lagi deh. Kamu nunjuk Hilmi siapa kira-kira yang Hmm, Ali Pak. Oke, mana Alif? Ali Febriansyah. Oke, silahkan waktu dan tempat. Alif, masuk Alif? Ya Pak, ada Pak. Oke, silahkan waktu dan tempat. Ayo, Alif. Udah kelihatan Pak. Belum. Nah, dibantu teman juga buat mengerjakan tugas ini. Dan apa namanya? Untuk simulasinya juga, sebentar. Sebentar Pak. Untuk simulasinya juga, nah hampir sama sih yang punya ini. Soalnya saya juga uh, uh, nanya juga ke dia gitu loh, dan saya juga nggak paham gitu programnya bagaimana. Ini bagian ini saya benar-benar kurang paham gitu loh Pak. Tidak terlihat. Oh, tidak terlihat ya? Nggak kelihatan ya Pak ya? Tidak.
Oh, nih. Udah. Nah, seperti ini, Pak. Terus penjelasannya gimana? Ketika diinputkan password, nah, ketika diinputkan password itu dia bakal membuka passwordnya satu ini. Dan di programnya seperti ini sih. Gimana ya, Pak ya? Ini gimana? Atau mungkin ada yang lain yang punya progres yang lain. Mungkin siapa? Satu lagi aja. Sambil mungkin saya menggali sebenarnya untuk yang modul ini mungkin siapa? Nabila mungkin. Nabila masuk. Nabila. Halo. Nabila ada? Halo Diantri Utami. Ada Diantri Utami? Ada, Pak. Nah, coba silahkan ditampilkan versinya. Coba sebentar, Pak. Terima kasih. Izin share screen ya, Pak. Oke. Oke, silahkan. Ya, Pak. Jadi ini codingan saya kurang lebih sama, cuman saya ada modifikasi di ada tulisan kesempatan
kesempatan salahnya. Terus sama saya ini LED-nya itu nyala di setiap kalau passwordnya salah. Bentar. Jadi gini Pak, ini sama, udah kan sama dengan kalau saya ininya password benarnya itu 111. Nah kalau misalnya kalau salah itu simulasinya, nah, Pak. Ini misal saya salah dulu. Ini ada tulisan kesempatan Anda tinggal sedikit. Misal salah lagi. Ini LED-nya juga nyala Pak. Jadi kalau setiap salah itu LED-nya nyala. Terus ini juga LED-nya nyala. LED-nya sistemnya terkunci. Terus nanti dia bakal balik layarnya. Nanti kosong layarnya. Maksudnya balik lagi. Nah, gini Pak, kalau saya. Sistem terkunci berapa lama? Sistem kuncinya diatur dari delay-nya Pak. Berapa ya? Itu tadi. Lupa Pak delay-nya berapa. Kalau nggak salah itu delay-nya 2000-an. 2000, ya 2000. 2000 itu berarti 2000 apa? 2000 itu berarti 2000 berarti 2 detik lah Pak. Terus gimana sih cara ngakses itu selama itu belum jalan? Iya Pak, sama saya itu juga belum jalan ini. Mati. Gimana cara akses iPad-nya? iPad-nya? Gimana Pak? Akses keypad-nya bisa nggak? Gimana? Kalau akses keypad-nya sama aja sih Pak, sama yang sebelumnya punya Hilmi sama Alif itu, cuman saya ada sedikit modifikasi aja. Gimana cara akses keypad-nya? Dibuka aja Pak. Oh iya ya Pak, benar. Ya Pak, jadi gini kalau pas sudah salah, ini Pak ada tunggu 5 menit sama. Jadi itu ini akses keypadnya ditaruh di permisalan ini. Jadi kalau misal password salah, dikelirin dulu, terus ada muncul tulisan kesempatan Anda tinggal. Itu keypad. Ini
di aslinya Pak. Kalau di keypadnya sebelumnya sama sih Pak. Buat pengaturan keypadnya. Terus menandakan. Jadi enggak Pak, lanjut aja Pak. Gimana. Jadi kalau saya pengen menggunakan keypad di dalam mikro itu awalnya tambahin apa saja, terus deteksi ketika ada karakter yang masuk seperti apa gitu. Setting-settingnya apa aja. Setting-settingnya pertama itu kan keypadnya kan ada tombol-tombolnya kayak A, B, C ini tuh dimasukin dalam baris dan kolom kan karena keypad itu berupa itu. Terus dimasukin ke definisi biar nanti codingannya itu manggil gitu kan Pak. Terus buat setup itu pin-pinnya boleh nggak saya ubah atau harus spesifik pin itu saja? Pinnya kalau saya udah diinin sih Pak, udah ditentukan maksudnya kan ini tergantung. Kalau enggak pertanyaan kalau diganti bisa nggak? Diganti nanti jadi acak Pak, soalnya kan keypad urutannya kayak gitu. Bukan ini loh yang A0, A1, A2, 10, 11, 12, 13 itu loh. Pin sama kolom pins itu loh. Oh ini sebenarnya bisa aja sih Pak, misal ngacak dulu dari A3, A2, A1, cuman nanti kan program ke bawahnya kayak berubah lagi gitu Pak. Oh iya? Setahu saya gitu Pak. Kan karena kan ini udah diinisiasi, udah didaftarin. Kalau saya pengen merubah pin itu, apa yang saya sesuaikan lagi? Yang disesuaikan lagi ke bawahnya, jadi kan itu ada kan kayak digital beratnya, ini udah ditentukan gitu loh Pak. Betul. Apakah ngaruh di codingnya? Misalkan nih 10, 11, 12, 14 misalkan. Nah terus apa yang saya ubah? Bagian mana spesifiknya aja? Sebenarnya pin 10, 11, 12, 13-nya itu nanti masuknya ke LCD-nya kan Pak. Jadi kalau misalnya ini nanti kayak tulisannya masuknya ngacak gitu Pak. Ini LCD atau ininya? Ini kan sebenarnya keypad Pak. Cuman kan keypadnya ini nanti kan akan nyambung ke LCD. Jadi kalau misal di LCD pun udah di setting ini sesuai pinnya. Jadi kalau misal ini diubah, settingnya diubah, jadi nanti tulisan di LCD-nya juga akan berubah Pak, jadi ngacak seperti itu. Betul kayak gitu. Jadi berubahnya gimana? Coba dirubah bisa nggak? Coba misal diubah gitu Pak. Iya. 12. Enggak usah. Salah satu aja, yang 10 ganti 9 itu. Enggak usah. Nah, terus apa yang kamu harus ubah di sini? Enggak, pasti ini enggak jalan. Pasti ini nanti ada error. Kira-kira kalau ini apa yang harus saya ubah? Kalau misalnya diubah, berarti ini kan pertama pin mode 9-nya ini juga ikut diubah Pak. Karena kan di sini sebagai output. Nah, jadi harus diubah. Pin out 9 buat apa sih sebenarnya? Yang pin output 9 itu ini nyambung kelat Pak kalau di saya. Oh, sorry jangan pakai. Itu katakanlah 10 lah, 10 jangan katakanlah itu 10 tetap. Terus A3 ganti A4 kan belum dipakai kan? Iya belum. Nah, gimana? Terus apa yang harus diubah? Yang harus diubah lagi itu ke bawah Pak, bentar. Jadi itu sebenarnya ini tuh ada gabungan kalau misalnya EEPROM itu buat kalau kita tuh bisa ngubah passwordnya gitu Pak sama dengan cuman kan nggak seperintah tapi ya gitu Pak adanya. Iya, maksudnya yang harus diubah yang mana?
Bentar, Pak. Saya nggak nemu, Pak, mohon maaf. Saya lupa ini. Jadi diubah berarti. Sebenarnya kalau mau diganti ke tempat itu, digantinya setahu saya itu di ini apa, langsung di Arduino-nya. Jadi komponennya itu yang dipindah aja. Jadi nanti dia akan tetap berjalan, tapi kalau di rangkaiannya itu dia juga dipindah, ikutan dipindah. Ya, coba. Second layer ini. Interactive access lebih fleksibel. Ini Pak, udah saya ganti A4 masih tetap bisa. Jadi ini itu inisiasi ininya diganti aja gitu Pak ke A4. Oke, jadi intinya sebenarnya itu kan kamu dari iPad kan? Iya Pak. Terus intinya saya definisinya di dan rangkaian kan. Iya. Nanti nilainya kan kita 95 main kita kasih tahu. Oke, yaudah. Oke, mungkin diskusi pertama seperti itu. Apakah sebelum kita lanjutkan yang selanjutnya, apakah ada yang bisa didiskusikan atau ditanya tentang modul ini? Kalau running lab ini kemarin saya sedang ini ya, minta asisten untuk develop udah jadi nanti, tapi karena masih menggunakan banyak library ya, jadi mungkin saya akan sederhanakan dulu supaya nanti bisa mentransfer ini ya, mempermudah untuk
menjelaskannya, tapi untuk saat ini sudah jadi. Nanti mungkin saya akan tampilkan saja sedikit videonya. Jadi dia, coba saya sekarang aja deh, saya akan tampilkan dulu. Jadi kemarin saya minta asisten untuk mendevelop. Ya. Tapi saya lihat tadi beberapa masih menggunakan library. Tapi sebenarnya kalau untuk Arduino itu memang banyak library yang disediakan. Terus juga tadi iPad, terus apa namanya LCD itu, jadi sehingga mempermudah dalam ini ya, namanya pengerjaan maupun pengembangan suatu sistem. Coba ini, tapi nanti untuk prinsip kerja dan ini saya coba sederhanakan dulu supaya tidak membingungkan teman-teman, karena begitu itu tidak pakai, tapi merupakan template suatu library. Kelihatan ya? Ini, jadi pada dasarnya dia menggunakan Max 7219 yang pertama. Dia ini sebenarnya untuk mendrive setiap dot matrix. Jadi kebayang kalau kita tidak memakai seperti halnya di LCD sih, kan dia nggak hanya display saja gitu ya, dia ada drivernya gitu ya. Ini juga driver dot matrix Max 29. Nah nanti dia mengambil komunikasi SPI. Jadi kan sebenarnya masih ada beberapa ya, misalnya I2C sama SPI yang belum saya ajarkan. Tapi nanti akan diajarkan di mata kuliah yang mungkin di IKPI masih ada ya, kayak di instrumentasi industri atau di SCADA gitu-gitu. Kalau I2C di SCADA diajarkan semut pas gitu ya. Kalau yang SPI itu sebenarnya secara tidak langsung beberapa teman-teman sudah melakukan, karena pada dasarnya ketika kita meload program gitu ya, itu menggunakan SPI tadi, walaupun kita tahunya pakai USB terus di-convert gitu. Tapi bisa juga dilakukan dengan SPI. Ini yang jelas beberapa koneksinya dia memanfaatkan MISO, MOSI, SCK gitu ya, di bagian pin 10, 11, 12, 13. Nanti ini adalah SPI untuk mendrive atau memberikan informasi pesan di sini. Nah nanti dia sudah ada library-nya sendiri, dia bisa switching gitu ya, sehingga dia akan running dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah di library itu juga sama, bisa diatur speed-nya, speed movement-nya ya, bisa juga diatur arah dari movement-nya. Coba lihat. Ada button, ini adalah start, stop, dan ini belum dipakai, masih reset. Biasanya ini digunakan untuk reset. Ini seperti ini. Dia berjalan. Nah, sebenarnya mekanisme ini sebenarnya mekanisme switching, tetapi untuk mempermudah dia menggunakan bantuan library yang sejatinya dia membuat pergerakan dari, kan sebenarnya kalau kita lihat dari konstruksi dot matrixnya, per button ini kan dikendalikan oleh per jalur di sini, ya kan? Jalur ini dan jalur yang bawah gitu ya. Jadi nanti akan ketemu mana yang harus aktif gitu, dengan kombinasi antara kabel-kabel ini gitu ya. Jadi paling tidak untuk satu dot matrix
dia membutuhkan 1, 2, 3, 7. Ini titik ya, 7, sama bagian yang bawah juga sekitar 7. Jadi kombinasi ini dia akan membuat aktif atau tidak nih suatu karakter gitu, atau LED di dalam dot matrixnya, sehingga seakan-akan membentuk ini ya, apa namanya, membentuk sebuah karakter yang biasanya dimanfaatkan untuk menjadi running LED atau running text. Nah, nanti coba saya sederhanakan dulu ininya. Tapi yang jelas pakai library sudah banyak yang tersedia, karena memang konsep kita adalah implementatif, jadi untuk saat ini masih dimungkinkan untuk menggunakan library yang ada. Tapi kurang lebih rangkaiannya seperti ini, menggunakan Max 7210. Nah, ini adanya Max 7219 ini mengingatkan saya kepada driver LCD untuk I2C. Nah, kalau teman-teman tadi develop, beberapa itu masih yang plain ya, dalam artian LCD itu masih membutuhkan beberapa, paling enggak 4 data, VCC ground, ya kan, paling enggak minimal sih 5 koneksi ke Arduino gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau dilihat dari aplikasi yang kalian kembangkan tadi, sangat menguras ini ya, jumlah pin yang ada, sehingga ada pengembangan yaitu satu driver LCD yang bisa dikendalikan dengan menggunakan I2C. Nah, kalau dari definisinya, I2C itu komunikasi yang hanya menggunakan dua buah wire, SCL sama SDA gitu ya. Jadi dia menghemat banyak sekali port-port yang digunakan untuk menyalakan LCD atau menampilkan LCD. Nah, itu beberapa komponen-komponen yang berfungsi sebagai driver untuk display gitu ya. Oke. Itu untuk yang pertama. Oke, yang kedua, permasalahan penugasan. Jadi gini, kan ini sudah mendekati responsi, tetapi kebanyakan dari kita masih penilaian itu masih bersifat praktikum. Tetapi di sini saya ingin melakukan pengambilan nilai itu dalam bentuk penugasan. Jadi nanti semacam kuis gitu ya. Tetapi sifatnya adalah pemrograman. Bedanya dengan bedanya dengan praktikum yang kita itu adalah, kalau praktikum kita kan mungkin banyak masih diskusi yang pertama, yang kedua waktunya kan sangat panjang. Nah, mungkin nanti kita akan reserve berapa waktu. Kalau mungkin di hari ini kan mungkin juga belum siap ya, dalam artian saya juga menyadari juga gitu, tiba-tiba kita misalkan jam 10 sampai jam 12 kita reserve 2 jam untuk quiz gitu kan, mungkin akan memberatkan. Jadi mungkin saya nanti akan minta teman-teman silahkan nanti waktunya kapan, nanti tetap di minggu ini. Jadi saya mau reserve 2 jam saja mungkin ya. Nanti silahkan mengembangkan dua aplikasi yang telah ditentukan. Jadi sebenarnya pengerjaan kasus saja, hanya dikerjakan secara mandiri. Ya harapannya dengan waktu yang terbatas dan dengan pengerjaan yang mandiri nanti akan menghasilkan hasil yang bisa merepresentasikan ini ya. Jadi penilaian itu lebih objektif gitu. Mungkin nanti silahkan didiskusikan dulu untuk harinya kapan, tetapi mungkin mekanismenya sama. Jadi simulasi development suatu aplikasi sebenarnya bikin program gitu ya dengan Arduino untuk menyelesaikan kasus yang diberikan. Nah, silahkan nanti beberapa perwakilan mungkin saya tunggu
ya mungkin hari ini ya, hari ini kira-kira kapan bisa kita reserve waktu 2 jam untuk kita bersama-sama melakukan pengambilan nilai untuk mikro. Oke, mungkin itu yang akhirnya yang kedua. Untuk akhirnya yang ketiga, ini ya, kan 2 pertemuan lagi itu kan sudah mulai UAS atau responsif. Sedangkan untuk efektifnya untuk perkuliahan kita tinggal 1 minggu besok kan, kalau saya nggak salah. Nah, tentunya dalam pelaksanaan UAS mungkin saya akan modelnya seperti yang saya sampaikan tadi. Modelnya adalah saya ingin membuat ini apa namanya, penugasan akhir yang nanti bisa dipresentasikan ketika masuk ke dalam hari UAS gitu. Nah, sebelumnya saya tanya, kalau untuk bengkel ini teman-teman kapan deadline-nya dan satu kelompok berapa orang dan spesifikasi tugasnya gimana? Kan saya takutnya bias dengan pengerjaan kalian. Untuk deadline-nya yang bengkel itu sampai UAS Pak, kerja bengkel. Terus satu kelompok berapa orang? Satu kelompok 4 orang Pak. Terus pengumpulannya dalam bentuk video gitu Pak, presentasinya. Berarti hardware? Iya. Oke, nah kalau dari kelas ini bagaimana mekanisme bisa 4 orang ini? Apakah semua berada di Jogja atau kumpul di kota masing-masing atau teknisnya gimana? Untuk beberapa ada yang di Jogja Pak, terus yang tidak di Jogja bisa membantu dari codingan lah atau membantu dari video, pengeditan video gitu Pak. Oke. Terus mungkin ini ada berarti kalau 4 berarti ada 5 kelompok saja ya di kelas ini? Iya Pak. Oke, saya bisa tahu topik-topiknya nggak per kelompoknya tadi? Kalau di tadi apa? Apa Pak? Kalau saya bisa tahu topik-topiknya nggak yang 4 kelompok ini? 5 kelompok ini? Monggo teman-teman. Nggak, kalau di ilmunya apa? Kalau saya lockdoor tadi Pak. Lockdoor tadi, jadi implementasi yang akan dilakukan seperti apa ini? Untuk implementasinya saya kayak beli triplek gitu Pak, itu sebagai pintunya, terus nanti tutupnya pakai apa, selobokan namanya apa, di kamar mandi itu loh, plastik. Ya, slot. Pakai beranda pintu Pak. Ya. Sama. Terus nanti pengoperasiannya bisa buka slotnya tadi Pak. Oke. Sampaikan dulu, maksudnya biar tidak. Yang lain, kelompok lain? Yang kelompok yang lain silahkan. Pada satu kelompok, ada 4 kelompok. Kalau kelompok saya bikin ini Pak, apa touchless dispenser yang buat hand sanitizer gitu Pak. Pakainya pakai sensor ultrasonic gitu, terus nanti pakai relay sama water pump, jadi sifatnya ini apa switching gitu Pak. Jadi kalau ada objek yang mendekati sensor, switchnya on, jadi water pumpnya on, jadi bisa mengalir. pompa elektrik Pakai pompa elektrik DC. ya. Terus oke, masih ada 3 kelompok lagi, silahkan disampaikan. Kalau untuk kelompok saya bikin smart bin Pak, jadi bisa membuka sendiri dan bisa memilah sampah organik dan non organik, sampah logam dan non logam. Terus sama dilengkapi sama security sensornya Pak, pakai PIR. Smart bin. Smart bin, jadi tempat sampah pintar gitu Pak. Bin. Oke. Ya. Terus next. Yang lain masih ada 2 kelompok lagi.
Kalau kelompok saya bikin ini Pak, bikin auto garden. Terus kenapa dia jadi auto gitu kan, yang soil ke tanahnya itu dia nyiram tanaman ke tanahnya itu pakai soil moisture. Nah, terus pakai solar bisa. Terus ada solar trackernya juga nanti. Oh, ini kalau ini kompleks banget ya. Tapi Saya mungkin itu gabungan ini Pak, gabungan apa ya? Gabungan project sebelumnya sama teman sekelompok. Jadi awalnya dia bikin solar tracker, saya bikin yang plant wateringnya. Terus ya udah digabungin aja jadi auto garden. Tinggal gabungin codingannya juga gitu. Tuh. iya. Terus lagi yang lain satu lagi. Nah itu Pak, kelompok saya bikin pendeteksi kebakaran sama asap itu Pak. Kebakaran sama gas Pak. Oh, oke. Nanti outputnya LCD, buzzer sama LED Pak. Oke. Nah, komplit juga ya. Nah, permasalahannya saya jadi bingung ini. Mas itu tuh redundant dengan sebenarnya kalau di bengkel itu diajari apa sih? Untuk sistem kerja bengkel sendiri dari Pak Galih kayak membebaskan kita buat cari project seperti itu Pak. Nanti kalau di kelas biasanya kayak diskusi kesulitannya apa begitu Pak. Oh. Jadi kami projectnya milih bebas Pak dan sesuai kreativitas teman-teman sendiri. Enggak, kalau yang diajarkan, maksudnya materinya apa? Lah itu materinya malah kayak nggak ada materi utamanya gitu Pak. Jadi ya jadi Enggak, maksudnya itu tadi itu lebih contoh kalau tugasnya itu sebagai tugas mikro ya. Ngerti nggak Mas? iya Pak, soalnya kenapa kami pakai microcontroller, soalnya kan lebih ringkes Pak, jadi nggak harus bikin circuit board juga gitu Pak. Iya, maksudnya harusnya bengkel itu lebih ke mekaniknya, bikin boxnya gitu ya, maksudnya diajari 3D print gitu ya, atau mungkin bikin PCB-nya justru, ya kan? Iya Pak. Nah dari situ kami juga ini Pak, kalau Alif kemarin juga nge-laser cutting buat casingnya Pak kemarin. Iya, nggak apa-apa, maksudnya dalam artian paling enggak ketika misalkan kita nggak punya sih, kita punya laser cutting, kita punya 3D print beberapa, laser cutting juga beberapa, kita juga punya, kami kalau pencetak PCB belum punya, karena kita sudah mengajukan untuk yang TIC. Nah, tetapi maksud saya adalah, berarti saya akan memikirkan berarti harus mikronya harus di atas yang itu gitu ya, kan itu kan udah selesai. Selain different gitu. Lah saya juga nah misalkan seperti itu ya. Bentar deh. Mungkin coba saya coba pikirkan dulu ya. Dengan kenyataan yang ada. Lah enggak, soalnya ketika saya akan memberikan tugas yang sama, ya nanti takutnya kan ya sebenarnya melakukan pengulangan saja gitu loh. Pengulangan saja tanpa menambahkan sesuatu ke teman-teman. Coba nanti coba saya berpikir ya. Coba saya beberapa cari resource dulu. Maksudnya saya tuh nggak pingin terus tiba-tiba terlalu susah atau terlalu tidak terarah, tuh nggak pingin. Maksudnya saya tadi itu berpikirnya gini, lebih ke replika. Jadi misalkan teman-teman cari di industri itu sebenarnya konsep flow kerjanya seperti apa, maksudnya mesin packing lah, mesin apa, atau cari di beberapa jurnal tentang aplikasi mikro gitu ya, untuk ya tadi log tadi lah, untuk apa. Nah nanti teman-teman lihat apa yang ada di itu aja gitu loh, dia akan bersifatnya solutif, menyelesaikan suatu problem, atau dia pengembangan keilmuan misalnya dari jurnal gitu ya. Jadi saya sebenarnya prefernya lebih ke situ gitu. Tetapi beberapa dari yang teman-teman ini tadi sebenarnya juga sudah bagus ini ya, topiknya gitu. Dan bahkan ada yang kompleks sekali gitu.
Nah, berarti mungkin saya akan ini ya, mencari mekanisme di mana mungkin apakah dari yang teman-teman itu bisa diaplikasikan atau ya itu jujur saja ini saya masih belum ada ide, tetapi tetap yang ingin di akhir perkuliahan itu tetap yang untuk UAS-nya itu adalah presentasi tugas besar. Jadi mungkin masalah penugasannya mungkin saya akan mencari ciri khas yang memang benar-benar di mikronya gitu loh. Jadi apakah nanti harus simulasi atau hampir ya belum ditentukan, tapi coba saya akan kembangkan dari topik-topik yang ada, kira-kira yang mungkin mungkin dilakukan dengan beberapa materi yang telah kita kerjakan, kita ajarkan gitu ya, itu kita bisa ngapain gitu. Mungkin yang selanjutnya seperti itu ya. Jadi kalau untuk materi sebenarnya kalau dari jenis atau kalau untuk judul-judul dari materinya, karena saya mengampu kalian itu 3, jadi motor-motor listrik sudah diarahkan mikro pakai motor-motor listrik kan. Saya untuk BLDC kemarin juga pakai, sehingga dan servo juga sudah pakai, sehingga itu sudah mengurangi jatah penyampaian mikronya, karena salah satu topiknya adalah mikrokontrol menggerakkan servo untuk motor-motor untuk dengan Arduino misalnya, itu sudah ada diajarkan di sana. Terus ternyata di bengkel juga ada redundant untuk permasalahan penggunaan mikro gitu ya, itu juga sama mengurangi topik-topik yang ada di sini, sehingga kalau saya cek tentang apa yang kita sudah kerjakan kemarin, saya rasa sudah cukup ya. Kalau misalkan kalian bisa nanti mengulang kembali untuk proyek-proyek yang dilakukan itu, saya rasa sudah cukup menjadi modal untuk mengarungi selanjutnya. Kita sudah belajar pertama input outputnya Arduino kita sudah belajar, kita sudah belajar mengenai PWM di praktikum 2, terus kita sudah belajar mengenai pengulangan kondisi dan fungsi pelakuan dasar, sehingga kalian bisa kenal if, case, terus for, terus while gitu ya. Terus fungsi pelakuan dasar kalian juga kenal apa itu milis, apa itu delay, apa itu delay microsecond. Oke. Di sini juga kita belajar mengenai timer dan counter. Jadi teman-teman belajar mengenai bagaimana pengaturan register, terus bagaimana menggunakan register untuk timer menjadi timer dan counter. Terus kita juga sudah mempelajari tentang display mulai dari LCD, 7 segment sama dot matrix. Ya nanti dot matrix yang masih belum saya sampaikan, tapi pada dasarnya dia penggunaan ini ya, penggunaan library, nanti saya coba buat itu sebagai lebih simple sehingga teman-teman juga bisa menggunakannya. Terus dot matrix, terus habis itu kita belajar mengenai komunikasi data, yaitu serial communication sama hardware interrupt. Nah, dari situ kita belajar kalau untuk serial communication tentunya teman-teman sangat familiar ya, karena kalian sering menggunakan serial monitor di situ kan. Misal untuk hardware interrupt, beberapa juga sudah paham. Terus yang terakhir kita belajar mengenai
iPad dan EEPROM. Mungkin kalau EEPROM belum terlihat ketika kalian bekerja di dalam simulasi, tetapi EEPROM cocok ketika dengan akses terkini. Fungsi-fungsi dasar untuk teman-teman dapat mengembangkan suatu aplikasi sudah bisa dilakukan. Pak, mau nanya. Oke, silakan. EEPROM itu termasuk arsitektur mikrokontroler gak sih? Iya. Kalau di dalam chip mikrokontroler dia punya EEPROM tapi terbatas. Soalnya waktu itu kan Bapak pernah bilang kalau arsitekturnya itu nggak bisa disimulasiin gitu ya? Iya, karena kan kita nggak bisa mematikan mencabut daya dari mikrokontroler kan di dalam itu. Jadi kan Pak, yang tugas yang unit 7 kemarin itu saya pakai EEPROM kan, terus ngakses EEPROM itu terus itu scramble jadinya di LCD-nya yang tampil, terus saya karena dia itu mirip sama tugas UTS yang project UTS yang saya bikin, tapi kan itu pakai mikrokontroler Atmega-nya Atmega 32A. Saya pakai ini karena scramble terus di scramble itu masuk gimana? Apa ya? LCD-nya itu kan harusnya di waktu dipencet push button 1 terus pencet reset itu harusnya kan EEPROM-nya itu berkurang 1 memorinya. Tapi di waktu dilakuin itu teks di LCD-nya itu malah jadi dan EEPROM-nya nggak berkurang. Mungkin sebenarnya paling enak adalah jadi itu kan sebenarnya kalau EEPROM itu ada yang sudah built-in di dalam mikro, ada juga yang memang dia punya ekstensi kan. Jadi ketika kalian butuh data lebih banyak, maksudnya lebih enak itu kan sebenarnya kan kamu cara nyobanya itu lebih enaknya misalkan pakai serial, terus pakai ngakses EEPROM, terus misalkan pakai push button gitu aja, terus dicoba di Arduino aslinya. Tapi hati-hati nanti kalau dia kan EEPROM itu kan ada read and write cycle-nya. Jadi kalau nanti salah-salah nanti ya nggak apa-apa sih, tinggal ganti chip kan berapa ya 16.000 atau berapa. Tapi maksudku adalah ya itu yang saya nggak berani untuk menugaskan itu di dalam Proteus-nya, karena saya belum bisa memastikan bahwa dia itu bisa mengemulasikan si EEPROM dengan baik gitu. Makanya kalau yang pengen di EEPROM misalnya tadi di lock door tadi gitu ya, yang di Hilmi tadi itu bisa di ini ya bisa di jadi kan nanti kalau coba dicatat dayanya terus coba nanti dihidupin lagi apakah betul seperti itu, lihat nilainya masih tersimpan nggak. Oke. Mungkin saya tadi sedikit ini ya terbersit di pikiran saya, atau mungkin ada satu ini masih belum fix tapi mungkin saya akan coba buka diskusi untuk tugas akhirnya. Jadi kan kebetulan nih kalian kan ini ya sering ada di rumah gitu kan ya. Tentunya di kondisi kayak gini kan kalian bisa lebih mengamati lingkungan sekitar kalian. Oke. Nah, dari situ mungkin enggak sih kalau misalkan nanti penugasan ini itu menjadi satu produk yang memang bisa diaplikasikan dan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan salah satu dari anggota kalian gitu. Ya misalkan kayak tadi pompa salmosteurize tadi, misalkan bisa nggak nih ini digunakan di kayak hidroponik atau apa gitu. Terus misalkan yang hand sanitizer tadi, ya mungkin coba cari sedikit yang belum dipunyai di hand sanitizer yang sekarang gitu. Yang mungkin karena mungkin nggak bisa banyak dan besar ya, tapi paling nggak
idenya dari situ gitu. Jadi nggak hanya sekedar nanti yang penting jadi saja dan itu prototipe gitu. Misalnya yang di tadi misalkan kalau mau di scale up ya mungkin apakah bisa nih diinstalasi paling nggak di pintu kosnya dia gitu. Nah ini masih saya godok ya, dalam artian karena tadi berawal dari beberapa yang sudah teman-teman sepertinya oke, tapi saya pun cuma celah gitu bagaimana cara meningkatkan hasil pengerjaan teman-teman sehingga memang ini ya selain cocok dengan kurikulumnya kita, tapi ada justru tidak bertentangan dengan mata kuliah yang lain gitu. Justru nanti bisa cukup mendukung dari itu. Oke, di situ ini Pak saya pikirkan lagi. Oke, kalau untuk yang penugasan kita pending dulu sambil saya cari ide pengembangan. Tapi jujur aja sebenarnya yang saya inginkan yang tadi kita ingin bikin suatu aplikasi yang base-nya adalah mikro. Tapi karena sudah beberapa pemrograman beberapa project menggunakan itu, maka hal lain yang ingin saya sampaikan. Oke. Mungkin berarti yang masih saya tunggu adalah sekiranya kapan kita bisa reserve hari gitu ya. Pakai 2 sampai 3 jam gitu ya. Untuk melakukan pengambilan nilai untuk pemrograman mikrokontroler. Nah itu yang ditunggu. Sambil nanti ini ya mungkin saya coba konsepkan penugasan yang ada. Mungkin itu sih karena memang ini sudah waktunya untuk ini ya tugas akhir gitu. Bukan tugas akhir sih, tugas besar. Maka mungkin untuk materi saya cukupkan di sini saja. Tidak ada ini tambahan. Cuma yang ingin saya lakukan sebagai pengganti pertemuan ini ya harusnya kan idealnya hari ini kita tulis gitu ya. Minggu depan kita mulai masuk ke tugas besar. Minggu depannya itu kita mulai di UAS ya kan. 2 minggu lagi kan. 2 minggu setelah itu kita mulai presentasi hasil UASnya. Karena hari ini terkesannya mungkin masih belum siap ya mendadak. Jadi mungkin kita alihkan yang sesi jam 9 sampai jam 11 ini. Nanti waktunya saya sesuaikan dengan teman-teman, tapi saya minta di hari besok atau di minggu ini, tapi jangan hari Minggu juga. Nanti reserve berapa di hari apa. Sekalian teman-teman juga menyiapkan ya persenjataan lah, perbekalan. Jadi diulang-ulang lagi tentang apa yang kita telah pelajari gitu ya. Sehingga nanti bisa siap untuk menghadapi. Jadi bisa saya tunggu untuk hari ini ya, untuk harinya ya. Sebentar, mohon maaf ada telepon. Oke, mungkin seperti itu untuk hari ini teman-teman. Saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tunggu ya nanti hari ini. Mungkin diskusi nggak butuh waktu lama kan ya. Mungkin ya jangan sampai lebih dari jam 12 ya. Saya tunggu keputusannya. Kira-kira bisa reserve. Amannya 3 jam. 3 jam. Hanya apa? Sebenarnya untuk waktunya ya terserah teman-teman yang paling bisa dari apa. Bikinkan juga untuk jumlah waktu yang disediakan dan jarak dari hari ini, karena kan kalian juga harus mempersiapkan untuk itu. Nah, nanti tolong segera dikatakan, dan saya juga akan mengatakan penugasan yang cocok atau kita pilih menjadi tugas besar dari mikrokontroler. Mungkin gitu. Sambil saya Pak izin bertanya Pak. Ya, Maaf Pak. Oh iya, Hilmi dulu. Oh ya guys, sama mungkin Gus. Untuk yang 3 jam tadi perinciannya apa aja Pak ya? Prinsip. Iya, kegiatannya gitu Pak. Ngerjain aja. Nanti ada kasus. Oke, kita start bareng jam segini. Nanti kumpulin di 2 jam selama 2 jam 3 jam gitu ya. Udah. Iya, kumpulinnya dalam bentuk ini presentasi. Kayak praktikum. Cuma karena waktu terbatas, jadi saya akan benar-benar melihat
maksudnya saya akan berharap bagaimana adanya ini ya, apa namanya, sehingga terlihat kemampuan. Kalau yang praktikum kerjanya karena banyak dan lain-lain kan, banyak diskusi dan lain-lain, sehingga saya sebenarnya agak bias ya untuk menentukan oh Hilmi itu sebenarnya gimana sih gitu, oh misalkan besar itu gimana gitu kan. Kalau di sini terlihat kan hampir-hampir sama pekerjaannya, tetapi kan kemarin saya bilang kalau untuk masalah namanya praktikum itu kan bagaimana kalian bisa mulai terbiasa, kalian biasa memecahkan masalah atau bisa mengerti programan. Tetapi yang sekarang yang saya tekankan adalah nanti ini ya, pengerjaan masing-masing individu. Jadi makanya kan saya tidak langsung oh ya kita jam 9 atau jam 12 ini mulai, itu kan enggak. Jadi kalian silahkan siapkan waktu yang baik, nanti saya kasih kasus, kita mulai bersama dan kita akan akhiri bersama untuk mengerjakan pengambilan nilai kuis individu ini. Temanya adalah pemrograman ya, dan bukan tulis tangan, langsung coding. Begitu. Jadi bukan UAS ya Pak ya? Oh, bukan. Ini tugas, kuis. Ya. Atau langsung UAS saja ini? Apa langsung lulus? Oke. Itu waktunya bukan hari ini kan ya Pak? Maksudnya tapi dalam minggu ini. Maksudnya hari ini itu kepastiannya. Oh. Kepastiannya hari ini dulu. Nanti bisa atau lusa. Maksudnya di prepare aja. Sebentar, maaf, ada. Oke. Oke, itu saya presentasi dulu bagi teman-teman tadi yang ada ketika kalian mengimplementasikan mikro ini untuk penugasan paling enggak yang bengkel yang sudah terlihat. Ada bahan diskusi sambil diskusi. Yang belum tadi. Kalau ada permasalahan atau ini tentang mikro silahkan. Ini cairan dia ada ya? Ada Pak. Oke. Terus Elizabeth ada? Ada Pak, hadir. Ini Hadir Pak. Alif, ada Latif, Mufidah. Iya Pak. Oke. Apakah gimana? Lancar-lancar aja kan bengkel ya? Ada pertanyaan tentang tema yang kita. Kalau saya masih ada sedikit Pak, tapi masih jadi kalau di praktikum kemarin kan bikin ini ya Pak, apa kunci ya Pak, lockdown. Nah kalau di lockdown kan juga butuh emergency button Pak, itu belum bisa masuk di codingan Pak, belum bekerja gitu loh Pak, belum box. Oke. Terus itu bukan menjadi masalah kan? Cuma kamu belum nambahin itu gitu? Atau ada kira-kira ada
ada masalah yang akan terjadi? Itu kita belum ketemu caranya Pak, sudah dicoba-coba, tapi disimulasikan kok nggak bisa gitu, nggak masuk Pak. Oh, jadi intinya kamu pengen menambahkan satu button? Iya Pak. Terus? Buat emergency button. Nah Betul. itu kemarin udah dicoba dimasukin di codingan Arduino, tapi kok nggak bisa ketika disimulasi gitu loh Pak. Emergency fungsinya buat ngebuka dari dalam Pak nanti Pak. Oke. Ya bisa dong, ya nggak bisanya di bagian mana nih? Kan Iya Pak, harusnya kan bisa ya Pak. Nah ini kemarin dicoba-coba kok belum bisa gitu Pak. Entah harusnya masuk di void mana atau bagaimana, kami belum tahu Pak. Kalau nggak, coba aja, kalau namanya emergency ya, coba aja pakai hardware interrupt. Nanti sama, kalau dari program kamu sama satu program Bang Hilmi kan. Nah tadi kan sekilas saya lihat ketika button ini dipencet maka jalan sama dengan 0. Ketika button yang ini dipencet jalan sama dengan 1 misalnya gitu ya. Nah itu kan sebenarnya permainannya adalah permainan. Jadi misalkan kalau flow-nya adalah pertama baca dulu keypad-nya apakah ada demo, setelah itu kalian membaca semua data keypad-nya kan. Ya alangkah baiknya berarti kalau untuk keypad itu di bagian akhirnya harus ada penanda dia selesai atau enggak. Tapi kalau kalian sudah menentukan 6 juga nggak apa-apa sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 enter misalkan gitu misalkan. Nah terus habis itu ketika kalian sudah dapat karakter semua yang diinputkan, kan selanjutnya kalian ini kan di if yang input sama dengan suatu passwordnya, maka jalan sama dengan 0 kan gitu kan. If dia salah, maka jalan sama dengan 1. Nah, terus habis itu ke bawahnya kan tinggal aktuasinya aja, actuation. Jadi intinya aksinya aja. Jadi ketika jalan atau buka sama dengan 1 misalkan ya, tadi buka sama dengan 0. Jadi ketika buka sama dengan 1 misalkan LED-nya nyala, terus penguncinya itu misalkan membuka gitu ya. Kalian bisa pakai kalau kamu bilang pakai servo enggak ini, itu pakai berapa volt nanti? Sebenarnya lebih enak kalau kamu pakai relay dan ini. Relay solenoid Pak. Ya, relay solenoid terus pakai baterai. Oke. Jadi harus punya eksternal ini kan. Jadi kalau nggak salah solenoid itu kan nggak 5 volt. Kalau misalkan pun dia bisa 5 volt, arusnya kurang karena arusnya kamu pakai USB kan. Arus USB itu kecil. Iya Pak, jadi, kami masih ngandalin 5 voltnya dari Arduino kok. Nggak bisa. Jadi relay itu 5 volt dari Arduino itu untuk men-trigger. Sedangkan yang mengalir di dalam solenoid itu pakai supply dari luar. Kalau saat ini misalkan enggak, baterai kan kamu bisa pakai baterai 9 volt gitu ya, atau mungkin baterai charging gitu ya. Itu tergantung budget dan lain-lain ya. Atau misalkan itu kalian pengujiannya di lab, kamu bisa pakai ini power supply di lab, atau kamu beli adaptor yang paling 40.000 ya, adaptor yang untuk charging zaman dulu itu loh. Adaptor di situ nanti dipotong ujungnya, terus ada positif negatif kan. Nah itu buat bersuplai si relaynya, itu juga bisa. Tapi kalau untuk aplikasi kayak tadi rumahan dan dock ya, itu pakai adaptor aja. Jadi adaptor bisa untuk mengenergi Arduino-nya plus mengenergi si mikronya, si solenoidnya. Nah dari situ kita permasalahan yang relay tadi, permasalahan yang solenoid seperti itu. Nah terus kan tadi kan kondisi pintu itu hanya dipengaruhi oleh password atau push button kan. Nah kalau yang push button tadi kamu bisa aja kalau salah satu cara ya, tentunya kan karena saya nggak lihat keseluruhan program kalian itu,
Salah satunya mungkin yang saya bayangkan adalah saya akan menggunakan hardware, interrupt hardware. Jadi ketika push button kunci atau membuka itu saya pencet, nanti di void ISR-nya itu ya tinggal jalan sampai jalan. Nah, dari situ kan harapannya kan akan memforce kan, memaksa logika sebelumnya menjadi logika yang jadi either di awalnya sudah terbuka atau tertutup, itu tetap bisa di drive oleh dua button yang dari dalam tadi itu. Jadi menurut saya coba aja pakai hardware internet ya untuk ini apa namanya untuk membuka dan menutup pintu dari luar, dari dalam. Membuka kunci sih, buka pintu. Kalau membuka pintu harusnya pintunya yang kamu kasih motor gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi yang ini mumpung kita sambil diskusi ini. Oke, sambil saya presentasi Rizky Nur nggak ada? Ada nggak Rizky Nur? Rizky Nur? Hadir Pak, saya Pak. Oh, hadir? Hadir nggak nih? Iza? Hadir Pak. Oke, mungkin seperti itu ya. Ini sudah saya presentasi semua. Jadi saya tunggu nanti kita siapkan. Jadi kapan untuk kita bisa pengambilan nilai. Jadi untuk menggantikan hari ini. Yang kedua adalah nanti sambil itu aja ya. Wah, saya ini PR sama ini. Nanti coba saya akan susun apa yang bisa kita lakukan dengan materi yang kita terima kasih terima kasih juga atas diskusinya. Kita akhiri. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.